Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Abdul Haris dari program studi Hukum Tata Negara. Dengan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional. Jadi, hukum internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang sengaja dibuat oleh masyarakat internasional dalam mengatur ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat internasional. Selain itu, definisi lain menunjukkan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antar negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Jadi selanjutnya, sejarah dan perkembangan hukum internasional telah mengalami perkembangan signifikan sepanjang sejarah. Awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, tetapi sering dengan perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertiannya meluas untuk mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional serta perusahaan multinasional dan individu. Dan ada pula jenis-jenis hukum internasional. Yang pertama, hukum publik internasional mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional. Yang kedua, hukum internasional privat atau bisa disebut hukum perdata internasional. Yang dimaksud menyelesaikan masalah atau persoalan perdata internasional sebagai perbedaan kewarganegaraan, domisili, dan lain-lain. Bentuk hukum internasional termasuk hukum regional dan khusus, sedangkan sumbernya meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Subjek hukum internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, individu, dan lainnya. Dan ada pula sumber formal. Selanjutnya, implementasi dan eksekusi. Implementasi hukum internasional seringkali terkendala oleh kurangnya badan supranasional yang memiliki otoritas yang memaksa dan memaksakan aturan internasional. Namun masyarakat internasional masih menerima hukum internasional sebagai hukum yang sesungguhnya, meski tanpa aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional. Ada pula subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai penegak hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Ini termasuk negara, organisasi internasional, dan individu yang memiliki hak prosedural istimewa untuk mengajukan tuntutan di pengadilan internasional dan juga memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan utama hukum internasional adalah untuk melayani kebutuhan komunitas internasional, termasuk sistem negara yang otentik. Hukum internasional berfungsi sebagai sistem hukum yang otonom dan mandiri dari politik internasional, dengan fokus pada penciptaan sistem hukum yang teratur dan mempertimbangkan asas-asas keadilan dalam hubungan internasional. Ada juga sumber formal. Yang pertama, perjanjian internasional, kesepakatan tertulis antara negara yang menciptakan hak dan kewajiban. Yang kedua, kebiasaan internasional, yaitu praktik yang diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. Yang ketiga, prinsip hukum umum, prinsip dasar yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
Yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran para ahli, jurisprudensi, dan pendapat para pakar hukum sebagai sumber tambahan. Selanjutnya, sumber material. Sumber material mencakup bahan atau materi yang melahirkan norma hukum, seperti dokumen, laporan, dan praktik yang membentuk kebiasaan internasional. Dan juga contoh-contoh sumber hukum formal dalam hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih negara yang menghasilkan aturan hukum yang berlaku secara umum dan mengikat. Yang kedua, resolusi Majelis Umum PBB. Meskipun resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara otomatis kecuali menyangkut organisasi itu sendiri, resolusi tersebut masih dapat dianggap sebagai sumber formal karena merupakan hasil proses legislasi internasional yang diakui. Yang ketiga, Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa mahkamah harus memutus perkara berdasarkan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hukum umum. Yang keempat, putusan hukum. Putusan hukum dari pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional juga dapat dianggap sebagai sumber formal karena mereka membangun dan mengembangkan hukum internasional melalui proses pengadilannya. Dengan demikian, sumber hukum formal dalam hukum internasional mencakup prosedur dan metode